Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku, hari ini adik-adik ketemu lagi nih dengan Kak Fauzan. Tentunya di Teladan Anak Soleh. Fa insyaallah Kak Fauzan selama 1 kali 30 menit ke depan akan melanjutkan kisah Nabi Adam alaihissalam di dalam sorga bertemu dengan Siti Hawa. Kita langsung saja ke kisah berikutnya. Dikisahkan nih adik-adik bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tinggal seorang diri di dalam sorga. Tentu ditemani oleh bidadari sorga dan juga para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ada banyak daripada makhluk ciptaan Allah yang bernama wildan. Wildan ya adik-adik, sebagaimana disebutkan dalam kitab akidah, adalah seorang anak kecil yang umurnya kurang dari 15 tahun, yang belum berjenggot dan berkumis, dan semuanya ganteng-ganteng. Mereka adalah petugas daripada penghuni sorga untuk melayani kebutuhan mereka. Nabi Adam alaihissalam tetapi tetap merasa sendiri di dalam sorga, karena yang terbuat dari tanah hanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam merasa kesepian. Tiba saja nih adik-adik, Nabi Adam diserang rasa kantuk yang sangat dahsyat, sehingga Nabi Adam pun tertidur di bawah salah satu pepohonan sorga. Setelah tidur dan bangun dari ketika saat tidur nih adik-adik, maksud Kak Fauzan, ketika sedang tidur tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengambil bagian tulang rusuk sebelah kiri bagian bawah daripada badan Nabi Adam alaihissalam. Diambil tulang rusuk sebelah kiri paling bawah daripada badan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari tulang tadi Allah ciptakan daripada Siti Hawa yang menjadi seorang wanita yang sangat cantik dan diciptakan khusus untuk Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam terbangun dari tidurnya, Nabi Adam melihat sesosok wanita. Nabi Adam senang, dan Nabi Adam senang dengan keadaan ini dan merasa sangat nyaman dengan keadaan ini. Sehingga ketika Nabi Adam ingin mendekati Siti Hawa nih adik-adik, tiba saja muncul malaikat Jibril alaihissalam melarang Nabi Adam untuk menyentuh wajah Siti Hawa alaihissalam. Maka saat itu malaikat Jibril mengatakan, wahai Adam, engkau tidak dapat menyentuh wanita ini kecuali engkau telah membayar maharnya. Maka saat itu Nabi Adam alaihissalam dikatakan membayar mahar Siti Hawa untuk menjadikannya seorang istri dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja saat itu malaikat Jibril kaget mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Nabi Adam alaihi salam, padahal Nabi Muhammad adalah cikal bakal anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nah, adik-adikku, maka saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Adam alaihi salam, kulna, maka kami katakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu al-jannah di dalam sorga. Wa kula minha haitsu syi'tuma, dan makanlah dari dalam sorga apapun yang kalian inginkan. Wala taqraba, tetapi engkau jangan dekati hadhihi syajarata, pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Jikalau engkau dekati pohon ini, engkau akan termasuk daripada orang-orang yang zalim. Maka saat itu nih adik-adik, Nabi Adam pun dengan Siti Hawa berbahagia di dalam sorga. Tetapi begitulah apa yang dilakukan Nabi Adam, memakan semua daripada makanan-makanan sorga kecuali buah dari pohon tadi. Maka Nabi Adam tidak berani untuk mendekatinya. Maka dalam Al-Quran dikisahkan kelanjutannya, fawaswasa lahumas syaitan. Maka syaitan, iblis laknatullah alaih,
Azazil yang udah diusir dari surganya Allah nih adik-adik, membuat was-was hati keduanya, yaitu hati Nabi Adam dan Siti Hawa. Dikatakan nih adik-adik, iblis telah diusir dari surga. Lantas bagaimana iblis yang sudah diusir dari dalam surga dapat masuk ke dalam surga dan membuat Nabi Adam dan Siti Hawa was-was sehingga melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan iblis menunggu-nunggu dari balik dari bagian luar pintu surga. Dan saat itu iblis nih adik-adik melihat sesosok makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat panjang, mirip dengan seekor ular, yang mana ular tadi dikatakan dalam kitab akidah memiliki 4 kaki, 2 depan dan 2 belakang. Ya, maka ular ini sedang jalan di depan pintu sorga di bagian dalam. Dari luar iblis melihat itu, maka iblis memanggil si ular tadi. Ya hayyah, wahai ular, kesinilah engkau. Ada apa iblis? Ular, sesungguhnya aku ingin numpang di dalam badanmu. Maka bukalah mulutmu, sesungguhnya aku ingin masuk ke dalammu. Maka awalnya ular menolak, tetapi karena dirayu oleh iblis, maka ular pun membuka mulutnya dan iblis masuk ke dalam ular, dan itu pun dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana ya? Apakah godaan iblis yang masuk ke dalam wujud ular berhasil untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Adik-adikku, setelah iblis laknatullah alaih masuk ke dalam perut ular, maka ular tadi mengantar iblis menuju tempat istirahat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yang beliau berdua sedang duduk-duduk di bawah kebun surga. Maka saat itu iblis pun keluar dari dalam perut ular tadi. Dan tiba-tiba Nabi Adam kaget melihat keberadaan iblis di dalam surga. Maka Nabi Adam mengatakan, wahai iblis, apakah engkau masuk kembali ke dalam surga? Tidak, wahai Adam, aku datang ke sini dan menyempatkan diam-diam masuk ke dalam surga karena aku sesungguhnya, wahai Adam, memiliki satu nasihat yang sangat bermanfaat bagimu dan informasi yang sangat penting bagimu dan juga Siti Hawa istrimu. Informasi apa itu, wahai iblis? Sesungguhnya Adam, tahukah engkau, sesungguhnya engkau Adam, engkau ini bukanlah penghuni surga. Engkau bukanlah penghuni surga, tetapi sesungguhnya engkau adalah penghuni bumi, yaitu tempat yang tidak enak, tempat yang harus kerja untuk engkau makan, tempat yang engkau serba susah di bumi, tidak seperti di dalam surga. Apapun yang terlintas di dalam hatimu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, apakah aku betul penghuni bumi? Iya. Jika tidak percaya, wahai Adam, silakan engkau tanyakan kepada malaikat yang sedang berlalu lalang, sedang mondar-mandir itu. Engkau tanyakan Adam, apakah betul perkataanku ini? Sesungguhnya Allah jauh-jauh hari telah berkata kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi seorang pemimpin. Dan akhirnya Allah pun ciptakan engkau Adam. Dan tentulah engkau bukanlah penghuni sorga, tetapi sesungguhnya engkau dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi penghuni di muka bumi. Dan tahukah engkau Adam, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarangmu untuk memakan buah-buah, mempersilakan engkau untuk memakan buah-buahan di sorga, kecuali buah dari pohon ini? Sesungguhnya Adam, pohon ini buahnya bernama buah khuldi. Apa buah khuldi? Adalah buah keabadian. Maka barang siapapun dari penghuni sorga yang memakan buah khuldi ini, maka dia akan kekal abadi di dalam sorga. Mulailah iblis mengeluarkan kebohongannya nih adik-adik. Maka Adam, engkau telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memakan buah khuldi ini karena Allah takut engkau akan menjadi kekal abadi dan engkau tidak bisa lagi turun ke muka bumi. Dan tahukah engkau Adam, sesungguhnya malaikat ini semuanya
semuanya telah memakan buah dari buah khuldi ini, sehingga para malaikat pun kekal, para bidadari pun kekal, para wildan kekal, semuanya telah makan dari buah ini, yaitu buah keabadian, buah khuldi. Maka saat itu adik-adik, Nabi Adam pun tidak terpengaruh oleh ucapan iblis, kecuali Siti Hawa yang mulai memikirkan bisikan-bisikan dan was-was yang ditimbulkan iblis di dalam hati Siti Hawa, sehingga Siti Hawa menghampiri pohon khuldi tadi. Kemudian memetik buahnya dan memakan buah tersebut. Melihat istrinya memakannya dan tidak terjadi apa-apa, Nabi Adam pun memegangnya, memetik buah khuldi dan juga memakannya. Tetapi baru sampai di tenggorokan, tiba apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam, dikatakan dalam Al-Qur'an, badat lahuma sawatuhuma. Maka terlepaslah atau terlihatlah kedua aurat Nabi Adam dan Siti Hawa. Terlepaslah pakaian sorga, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Pakaian yang terbuat dari cahaya terlepas dari badan mereka berdua. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Tiba saja melihat pakaiannya terlepas, Nabi Adam langsung mengambil dedaunan-dedaunan yang sangat besar daripada sorga untuk menutupi kedua auratnya. Maka begitulah adik-adikku, Nabi Adam alaihi salam pun akhirnya diusir bersama iblis, juga Siti Hawa dan juga sang ular yang menolong iblis turun ke muka bumi. Adik-adikku, itulah hikmah kenapa kita umat Nabi Muhammad SAW yang selaku juga anak cucu Adam diperintahkan untuk melakukan wudu. Wudu adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan juga membasuh kedua kaki. Mengapa kita disyariatkan membasuh wajah? Karena wajah inilah yang menghadap ke arah buah khuldi dan ingin memakannya. Mengapa membasuh tangan? Karena tangan inilah yang memetik daripada buah khuldi. Mengapa mengusap kepala? Karena kepala inilah yang disentuh oleh tangan kakek moyang kita Nabi Adam ketika Nabi Adam menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena telah memakan daripada buah khuldi. Dan mengapa kaki kita dibasuh ketika wudu? Karena kaki adalah yang melangkahkan diri kepada mendekati pohon larangan tersebut. Maka itulah hikmah di balik syariat membasuh anggota-anggota wudu di dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah Nabi Adam di dalam awal Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim." Fatalaqa, maka saat itu Nabi Adam alaihi salam mengucapkan, menalkinkan, berucap Nabi Adam min rabbihi kepada Tuhannya Allah kalimatin, beberapa kalimat. Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, menangis, kemudian sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita kenal, dengan doa tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, kata Nabi Adam, ini sesungguhnya aku Adam, atawassalu, aku menjadikan perantara, wa atawajjahu, dan aku menghadap, ilaika, kepadamu ya Allah, aku menjadikan perantara dan aku menghadap kepadamu ya Allah, binabika Muhammad, dengan nabimu yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Adam berdoa lagi, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ya Nabi Ar-Rahmah, wahai Nabi kasih sayang, inni atawassalu, sesungguhnya aku menjadikan perantara, wa atawajjahu, dan aku menghadap, bika, denganmu ya Rasul, berbarengan denganmu ya Muhammad, ila Rabbina, kepada Tuhan kami Allah, fi hajati, di dalam kebutuhanku, fatuqdali, maka ya Allah ampunilah dosa-dosaku sebab kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi saat itu fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, maka Nabi Adam mengucapkan beberapa kalimat nih adik-adik.
beberapa kalimat, yaitu kalimat doa tawassul Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Baihaqi wa Hakim. Saat itu Nabi Adam bertawassul dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah pun terheran-heran, mengapa Nabi Adam tahu dengan doa tersebut? Mengapa Nabi Adam kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan. Nah, adik-adikku, kira-kira dari mana ya Nabi Adam alaihissalam tahu tentang itu? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Nah, adik-adikku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala heran. Allah Subhanahu wa ta'ala heran dengan doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dari mana Nabi Adam alaihissalam tahu tentang hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ditanya, Adam, tahu dari mana engkau seorang manusia bernama Muhammad? Maka Nabi Adam bercerita, yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, lamma nafakhta fiyya ruhi. Ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, dan ketika badanku sedang digantung di depan pintu sorga, dan engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, dan ketika ruh tadi sampai ke kedua mataku, maka terbukalah kedua mataku. Dan kedua mataku ketika pertama kali terbuka, aku melihat tiang-tiang arsy, dan di tiang-tiang itu terdapat satu tulisan di bawah arsy yang bertuliskan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku Adam yakin bahwasanya ketika aku melihat tulisan itu, tidak ada nama yang berhak bersanding dengan namamu kecuali nama itu adalah nama seorang makhluk yang paling dicintai oleh engkau ya Allah. Maka aku saat ini Adam meminta taubat kepadamu ya Allah dengan keberkahan dan kemuliaan makhluk tersebut yang paling dicintai oleh engkau ya Allah. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laulaka ma khalaqtu aflak. Seandainya bukan karena Muhammad, ma khalaqtu aflak, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, di antara tujuannya untuk Allah memamerkan bagaimana akhlak sopan santun daripada seorang makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu fataba alaih, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Innahu huwat tawwabur rahim, karena Allah maha penerima taubat dan Allah maha pemberi kasih sayang. Maka tetapi begitulah, walaupun kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Nabi Adam tetap mendapat hukuman sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dikatakan Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Siti Hawa diturunkan ke bumi, pun iblis laknatullah alaih diturunkan ke bumi, juga ular yang menolong iblis juga diturunkan. Dikatakan dalam sejarah, Nabi Adam diturunkan di negara India, Siti Hawa diturunkan di Arab Saudi di kota Jeddah, iblis diturunkan di negara Irak di kota Basrah, dan juga ular diturunkan di Asfihan di negara Iran. Maka yang satu diturunkan di Iran, di Irak, di Arab, dan juga yang satu diturunkan oleh Allah di India. Kemudian tidak hanya mereka yang turun, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada Nabi Adam 3 benda yang turun dari sorga, yaitu garam yang menjadikan air laut asin, besi yang Allah turunkan dari langit, dan juga batu hajar aswad yang dulu berwarna putih, batu sorga.
Nah, adik-adik, jika tiba saja di antara kita nih adik-adik, ada yang bertanya, mengapa kita ini hidup di bumi? Ini semua pasti gara-gara kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Seandainya Adam tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan iblis, pasti kita semua manusia sedang menikmati kenikmatan surga yang luar biasa. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang salah. Ingatkah engkau bagaimana Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum menciptakan Nabi Adam berkata kepada malaikatnya, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang pemimpin di muka bumi. Semuanya hanyalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam melakukan kesalahan, bujukan iblis, diusirnya iblis, diturunkan Nabi Adam di India, semuanya adalah skenario keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan memanglah kita manusia tempatnya adalah di bumi, yang bumi ini adalah tempat pengujian, maka yang selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang celaka nih adik-adik, naudzubillah min dzalik, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku, maka ketika Nabi Adam turun di India dan Siti Hawa turun di Jeddah, maka keduanya pun saling mencari. Yang keduanya bertinggi 60 hasta 30 meter, melangkahkan kaki-kaki mereka melewati bukit-bukit di muka bumi, sehingga Allah Subhanahu wa taala bertemukan keduanya setelah sekian puluh tahun lamanya. Dikatakan dalam sejarah hampir 40 tahun bertemu di Jabal Rahmah di Saudi, di Padang Arafah, Jabal Rahmah, yaitu bukit kasih sayang. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa, dan bagaimana kehidupan keduanya di muka bumi? Kalau mau tahu nih adik-adik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Tak terasa 1 kali 30 menit Kak Fauzan telah menemani adik-adikku semuanya dengan kisah Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Siti Hawa dan bagaimana beliau keduanya diturunkan ke bumi. Insya Allah kita akan ketemu lagi nih pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh.